Shalom Bapak Ibu, pelayanan laki-laki dan perempuan, Jemaat GPM Somlaki yang diberkati oleh Tuhan. Di sore ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Nehemia, pasal 13, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan pemberitaannya, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Kristus, firman yang hidup, hadirlah di tengah-tengah kami, umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan dalam ibadah kemitraan, pelayanan laki-laki dan perempuan Jemaat GPM Somlaki. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu bagi kami, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa kata firman. Di dalam nama Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Nehemia pasal 13 ayat 15 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-22 dengan judul Kesetiaan Nehemia kepada Hukum. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat, pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur, dan buah ara, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka di atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang, supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok-tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Demikianlah Bapak Ibu, pelayanan laki-laki dan perempuan Jemaat GPM Somlaki, pembacaan firman Tuhan di saat ini. Dan kita akan merenungkan bersama firman ini.
Bapak Ibu pelayanan laki-laki dan perempuan, Jemaat GPM Somlaki yang diberkati Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan dan saat ini kita akan merenungkan secara bersama firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Dalam kitab Nehemia pasal 13 ayat 15 sampai 22 dikisahkan bahwa dalam kepemimpinan Nehemia selalu berorientasi untuk melakukan pemulihan bagi orang Israel dengan membangun kembali bait Allah dan tembok Yerusalem yang telah hancur. Jika kita membaca pada pasal-pasal sebelumnya, pada pasal 4 dan 6, di situ tergambar bahwa Nehemia merasa sangat terganggu ketika berhadapan dengan sikap Tobia dan Sanbalat yang menentang pekerjaan pembangunan bait Allah dan tembok Yerusalem. Namun demikian, sikap mereka ini didukung oleh pemimpin Israel, sebab mereka lebih berkompromi dengan Tobia dan Sanballat dibandingkan dengan Nehemia. Dan karena Tobia dan Sanballat inilah berupaya untuk menggagalkan pembangunan bait Allah dan tembok kota dimaksud. Bagi Nehemia, mereka telah mencemari rumah Tuhan, melanggar kekudusan hari Sabat, dan melakukan perkawinan campur. Dalam kondisi yang demikian, Nehemia berani untuk menentang semua yang dilakukan baik oleh Tobia dan Sanballat maupun pemimpin-pemimpin Israel pada saat itu yang mendukung sikap Tobia dan Sanballat. Ia menegakkan kembali hukum Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Nehemia bertindak secara tegas terhadap perbuatan Tobia dan Sanballat yang menjadi musuh orang Israel saat itu. Dan Nehemia pun tidak segan untuk mengatakan tidak pada hal yang keliru dan melanggar kehendak Tuhan. Bapak Ibu pelayanan laki-laki dan perempuan yang diberkati Tuhan, pada cerita Alkitab yang lain kita dapat menemukan sikap yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Misalnya Yusuf yang secara tegas menolak ajakan istri Potifar untuk tidur bersamanya. Demikian halnya juga Daniel yang menolak makan makanan raja yang telah dipersembahkan kepada berhala, dan makanan tersebut banyak mengandung barang-barang haram. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, bagaimanakah dengan kita? Apakah selama ini kita termasuk orang yang sulit untuk berkata tidak? Apakah kita lebih memilih untuk menjaga perasaan orang lain karena merasa malu hati, atau bahkan takut karena melukai perasaan orang lain, sehingga akhirnya kita pun terkesan berkompromi dengan hal yang salah? Tidak berani mengatakan tidak, inilah yang menimbulkan kekacauan, perselisihan, dan konflik di mana-mana, baik itu dalam kehidupan rumah tangga kita maupun juga dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari praktek-praktek yang terjadi seperti korupsi, kolusi, nepotisme,
di mana kita tidak berani untuk mengatakan tidak, karena orang itu mempunyai hubungan tertentu dengan kita, misalnya saja saudara, teman, bahkan juga atasan kita. Tanpa kita sadari, Bapak dan Ibu, sikap seperti ini tidak mendidik dan tidak menjadi panutan yang baik, karena sikap ini dinilai membiarkan suatu kesalahan itu terjadi secara terus-menerus tanpa berupaya memperbaikinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak hal yang membuat kita harus memutuskan apakah kita harus berkata ya ataupun tidak. Dan semua itu membutuhkan keberanian kita untuk bersikap. Terkadang keputusan kita menimbulkan ketidakpuasan bagi sesama. Namun demikian, kita harus berani untuk mengatakan ya, dan juga berani untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal yang mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berani menyatakan kebenaran dan juga keadilan, itulah sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Walaupun terkadang sebagai manusia biasa kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dan juga kita sulit untuk bisa membatasi diri kita untuk tidak berpihak kepada yang salah, dan juga sebaliknya membela kepada yang benar. Karena sebagaimana yang sudah dikatakan tadi, bahwa kita sangat sulit untuk menyatakan sesuatu itu benar ataukah ya, dan tidak benar ataukah tidak, karena kita terikat dengan hubungan-hubungan emosional tertentu, seperti hubungan kekeluargaan, pertemanan, dan juga hubungan-hubungan yang lain. Hari ini, melalui pembacaan kita dalam Nehemia pasal 5 ayat 11 sampai 22, kita belajar dari Nehemia yang tidak segan-segan untuk berkata tidak untuk hal-hal yang salah. Nehemia berani mengambil resiko yang harus ditanggungnya karena melakukan hal yang baik dan benar. Kita pun demikian, harus berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang salah yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan berani pula untuk mengambil resiko sebagaimana sikap Nehemia tersebut. Seringkali kita berhadapan dengan sikap banyak orang yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan menyakiti sesama. Disinilah dibutuhkan ketegasan sikap kita untuk berani mengatakan tidak. Artinya kita tidak berkompromi, apalagi ikut-ikutan melakukan kejahatan yang mengorbankan orang lain. Bapak Ibu pelayanan laki-laki dan perempuan Jemaat GPM Somlaki yang diberkati oleh Tuhan, semoga perenungan tadi dapat bermakna bagi kita selaku laki-laki dan perempuan Gereja Protestan Maluku, Jemaat GPM Somlaki, untuk senantiasa berkarya
dalam keseharian kita demi menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom.